Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Zilzia Nur Anissa dan rekan saya Putri Anjuita. Saya Ayu Maraz. Saya Sultan Zaki Triansyah. Dan ada lagi yaitu satu rekan kami Dapeo. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai sistem informasi pendaftaran relawan untuk kegiatan sosial dan penanggulangan bencana berbasis website di Bangka Belitung. Nah, untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang dari web ini yaitu kegiatan sosial dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Bangka Belitung memerlukan keterlibatan relawan yang terorganisir dengan baik. Namun, proses pendaftaran dan pengelolaan relawan masih dilakukan secara manual melalui media seperti WhatsApp dan Google Form, yang menyulitkan dalam hal koordinasi, distribusi informasi, serta pelacakan data relawan. Sistem informasi berbasis web diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengelolaan relawan, terutama dalam mendukung kegiatan sosial dan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan. Tujuan proyek. Tujuannya yaitu sistem informasi pendaftaran relawan berbasis website ini dikembangkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosial dan penanggulangan bencana di wilayah Bangka Belitung. Dengan adanya sistem ini, proses pendaftaran relawan dapat dilakukan secara lebih efisien, mempermudah koordinasi serta manajemen kegiatan, sekaligus meningkatkan transparansi dan percepatan penyebaran informasi. Integrasi fitur-fitur dalam sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan dalam pengelolaan relawan selama masa tanggap darurat maupun aksi kemanusiaan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ayuna Reza. Pada Ayuna Reza saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan standar kualitas perangkat lunak. Sistem informasi ini menggunakan standar kualitas perangkat lunak ISO LIC 25 sebagai acuan utama dalam proses pengembangan sistem informasi pendaftaran relawan untuk kegiatan sosial dan penanggulangan bencana berbasis website di Bangka Belitung. Standar ini dipilih karena menyediakan kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak yang komprehensif dan berorientasi pada pengguna. ISO atau LEC 25 LIC EIC 25010 mencangkup 8 karakteristik inti seperti pendalaan, kegunaan, efisien kinerja, keamanan, dan pemeliharaan yang sangat relevan dan pengembangan sistem berbasis layanan publik. Dengan menerapkan standar ini, pengembangan sistem diharapkan dapat menghasilkan perangkat lunak yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan, tangguh terhadap kesalahan, dan mampu memenuhi kebutuhan sebagai pihak seperti admin, panitia, dan relawan dalam mendukung kegiatan sosial dan tanggap bencana secara lebih efektif dan
terstruktur. Lanjut. Baik, di sini ada karakteristik ISO IC 25010. Yang pertama ada fungsional suitability. Sistem memenuhi kebutuhan pengguna seperti pendaftaran, notifikasi, dan pengelolaan kegiatan. Yang kedua ada performance efficiency. Waktu akses cepat dan tidak lambat saat digunakan banyak pengguna. Selanjutnya ada compatibility. Dapat diakses di berbagai browser dan perangkat seperti desktop, tablet, dan mobile. Selanjutnya ada usability. Mudah digunakan oleh relawan, panitia, dan admin dengan tampilan antarmuka yang intuitif. Selanjutnya ada reliability. Sistem stabil dan tetap berjalan meskipun dalam pengguna intensif, seperti saat ada bencana. Selanjutnya ada security. Keamanan data pengguna terjaga dengan login, transkripsi, dan validasi input. Selanjutnya ada maintainability. Kode program disusun rapi dan mudah diperbarui jika terjadi perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada portability. Sistem dapat dipindahkan ke server lain tanpa banyak penyesuaian. Baik, selanjutnya ada prioritas atribut kualitas SU IC 25010. Yang pertama, fungsional suitability atau kecocokan fungsional. Sistem harus menyediakan fungsi yang sesuai seperti pendaftaran relawan, manajemen kegiatan, dan notifikasi. Setiap fitur harus dapat digunakan sesuai tujuan tanpa keliruan fungsi. Yang kedua ada usability atau kegunaan. Sistem harus mudah digunakan oleh berbagai peran seperti admin, panitia, relawan. Tampilan antarmuka harus intuitif dan tidak membingungkan pengguna baru. Yang ketiga ada reliability atau kendalaan. Sistem harus dapat diandalkan terutama dalam kondisi darurat bencana, minim gangguan atau error agar koordinasi tidak terganggu. Yang keempat ada security atau keamanan. Melindungi data pribadi relawan dan informasi kegiatan, penggunaan enkripsi, proteksi login, serta validasi input dari pengguna. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Anjuwita. Kepada Putri Anjuwita. Baiklah, di sini terdapat rencana dan pengendalian proses. Rencana pengendalian kualitas disusun untuk memastikan bahwa sistem informasi pendaftaran relevan untuk kegiatan sosial dan penanggulangan bencana berbasis website di Bangka Belitung memenuhi standar kualitas ISO 25010 yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian kualitas dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi secara sistematis guna mendeteksi dan mengatasi potensi kesalahan sejak dini untuk menjaga konsistensi selama proses pengembangan dan memastikan bahwa produk akhir nantinya itu sesuai kebutuhan pengguna, yaitu relawan, panitia, dan admin. Next. Nah, di sini ada rencana pengendalian kualitas. Yang pertama itu menetapkan standar kualitas menggunakan ISO 25010 sebagai acuan utama dalam proses pengembangan. Melakukan proses verifikasi dan validasi pada setiap fase pengembangan. Ada analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang ketiga, melibatkan seluruh tim pengembang dalam pengawasan mutu termasuk peran aktif dari pengembang, penguji, serta stakeholder sistem.
Yang keempat, mendokumentasikan setiap hasil pengujian dan umpan balik pengguna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Dan yang terakhir, menentukan kriteria penerimaan sistem sebelum rilis berdasarkan fungsionalitas dan keandalan sistem. Next. Nah, di sini terdapat metode verifikasi. Yang pertama itu ada kode review, di mana setiap perubahan kode itu ditinjau terlebih dahulu sebelum digabungkan ke repository utama menggunakan GitHub. Yang kedua, unit testing, di mana pengujian ini dilakukan pada setiap modul seperti pendaftaran, verifikasi relawan, dan pengelola kegiatan. Yang ketiga, integration testing, yaitu pengujian antar modul dilakukan untuk memastikan integrasi fitur berjalan lancar. Dan yang terakhir itu ada sistem testing, di mana pengujian keseluruhan sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa semua komponen berfungsi sesuai spesifikasi. Nah, di sini ada metode validasi, di mana yang pertama itu black box testing. Black box testing ini fokus pada pengujian masukan dan keluaran fitur utama seperti login, pendaftaran, dan notifikasi tanpa melihat kode. Dan yang terakhir itu ada user acceptance testing atau UAT. Ini tuh adalah pengujian dilakukan oleh pengguna, relawan, dan panitia untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan nyata di lapangan. Next. Nah, di sini ada konfigurasi dan version control. Yang pertama itu tools yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi pendaftaran relawan ini. Dilakukan manajemen konfigurasi perangkat lunak untuk memastikan setiap perubahan dapat ditelusuri, dikendalikan, dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan sistem version control ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan konsistensi versi aplikasi. Tool yang digunakan, yang pertama itu Git untuk manajemen versi, dan yang kedua itu GitHub untuk kolaborasi dan penyimpanan repository. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya serahkan ke moderator. Yes. Baiklah, terima kasih untuk Putri. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dapeo. Kepada Dapeo saya persilahkan. Davio. Halo? Oke. Baca Dav. Oke, saya akan membacakan konfigurasi dan version control, yang dimana B, praktik versioning dan manajemen proyek. Di sini terdapat praktik yang pertama ada branching, kemudian deskripsinya menggunakan branch seperti main, dev, dan feature, atau untuk pengembangan modular. Kemudian ada praktik kedua yaitu commit message, yang dimana deskripsinya menggunakan format standar agar mudah dilacak, contoh fitur, tambah validasi. Kemudian praktik ketiga yaitu pull request, dimana deskripsinya yaitu setiap fitur baru ditinjau melalui pull request sebelum digabungkan. Kemudian di praktik keempat ada tagging version, yang dimana deskripsinya itu menandai rilis penting dengan versi seperti versi 1.0, kemudian versi 1.1. Intinya untuk menandai versi kalau tagging version. Oke, next. Kemudian manfaat menggunakan VCS, yaitu pertama kolaborasi, yang dimana menjelaskan memudahkan kerja tim secara bersamaan tanpa konflik. Kemudian audit trail, dimana kita dapat melacak perubahan dan siapa yang melakukannya. Kemudian revisi mudah, dimana kita bisa merollback ke versi sebelumnya jika ada bug. Kemudian dokumentasi otomatis, yang dimana semua histori kode terdokumentasi di GitHub. Oke, next. Sini terdapat checklist review, mungkin bisa di zoom kepada Sultan. Lah di zoom nih Dav. Ya bisa ya. Oke, baca ku zoom. Di sini terdapat atribut kualitas yang bernama functional stability, functional suitability, yang dimana pertanyaan checklistnya itu apakah sistem menyediakan fitur yang dibutuhkan oleh relawan, panitia, dan admin. Statusnya sudah.
Kemudian di sini apakah fungsi berjalan sesuai alur dan dapat diuji hasilnya? Statusnya sudah. Kemudian performance, efisiensi. Apakah sistem dapat diakses dengan waktu, respon cepat di jaringan standar? Status sudah. Apakah efisiensi resource, bandwidth, loading time sudah optimal? Sudah. Kemudian compatibility atau kompatibilitas, di mana apakah sistem kompatibel di browser Chrome, Edge atau Firefox? Itu kita dites, yang dimana hasilnya sudah. Kemudian apakah tampilan responsif di desktop dan mobile? Hasilnya sudah. Kemudian usability atau apakah pengguna, relawan, panitia dapat memahami navigasi sistem dengan cepat? Jadi mana statusnya sudah. Kemudian apakah antarmuka ramah bagi pengguna baru? Sudah. Kemudian reliability. Apakah sistem tetap berjalan stabil dalam penggunaan intensif dan tanpa crash atau error? Setelah dicoba hasilnya sudah. Kemudian apakah data tersimpan dengan baik tanpa kehilangan data saat submit? Setelah dilihat datanya berhasil disimpan, hasilnya sudah. Kemudian security atau keamanan. Apakah sistem memiliki login, validasi akses, dan perlindungan data? Setelah dicek di website dan juga database, itu statusnya sudah. Apakah sudah ada proteksi terhadap input berbahaya dan session timeout? Input berbahaya misalnya SQL injection, dan session timeout itu maksudnya sesi dari usernya itu ada waktunya. Misalkan dia tidak mengapa-ngapa di web selama berapa menit atau jam, itu akan otomatis terlogout, dan pastinya statusnya sudah. Oke. Saya serahkan ke moderator. Lanjut lagi, sampai 19, lanjut lagi baca. Oh, lanjut ya. Oh. Udah dibaca berapa? Siko lagi ya? Sampai 19. Sampai slide 19. Oke lah. Ini baru 16. Kemudian B, praktik versioning dan manajemen proyek. Peran pengguna, relawan. Fitur utamanya yaitu registrasi dan login. Kemudian melihat daftar kegiatan sosial, mendaftar kegiatan, menerima notifikasi kegiatan dan admin, mengelola profil pribadi dan riwayat partisipasi kegiatan. Kemudian kedua, panitia. Fitur utamanya yaitu login, verifikasi pendaftaran relawan, menambahkan kegiatan baru, melihat data partisipasi relawan, menerima notifikasi dari admin, dan memonitoring status kegiatan. Kemudian ketiga, admin. Admin, fitur utamanya itu login, manajemen data user atau relawan dan panitia, monitoring sistem secara menyeluruh, kelola daftar kegiatan, kelola role dan otorisasi pengguna, melihat log aktivitas, mengirim notifikasi ke relawan dan panitia, backup database. Oke, next. Kemudian di sini ada fitur sama nih. Sama itu. Kemudian di sini ada pengujian kualitas sistem, di mana jenis pengujian yang dilakukan. Yang pertama ada black box testing, yang dimana kami menguji fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat kode sumber. Fokus pada pengujian tiap fitur seperti login, pendaftaran, relawan, dan notifikasi. Kemudian ada pengujian white box, di mana di sini kami tidak menerapkan secara menyeluruh dalam penelitian ini karena pengujian ini lebih berfokus pada antarmuka dan alur proses. Namun beberapa modul diuji oleh pengembang menggunakan metode ini secara internal. Artinya kami tidak menyeluruh whitebox ini karena whitebox ini lebih ke kode. Jadi kemudian ada pengujian ketiga yaitu user acceptance testing atau UAT, yang dimana kami penguji ini dilakukan oleh 5 responden pengguna yaitu relawan dan panitia yang mewakili pengguna sistem. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang keempat yaitu pengujian responsivitas. Pengujian dilakukan di berbagai perangkat dan ukuran layar untuk memastikan sistem web dapat diakses dengan baik melalui desktop atau mobile browser. Next. Kemudian hasil pengujian user acceptance testingnya, aspek yang dinilai kemudahan pengguna sistem dengan rata-rata skor 4,8, kejelasan informasi, fungsionalitas pendaftaran relawan, fitur manajemen kegiatan sosial, kecepatan sistem saat diakses, tampilan termuka, sistem notifikasi, tingkat kepuasan pengguna secara umum. Kurang lebih rata-ratanya itu di atas 4. Oke, next. Atau sangat setuju. Kemudian ini akan dibacakan oleh saya lanjut serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih Daveo. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Sultan. Kepada Sultan dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi sistem informasi pendaftaran relawan. A. Evaluasi hasil pengembangan sistem. Yang pertama, sistem telah berhasil dikembangkan menggunakan metode waterfall yang mencakup tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pengujian fungsional melalui black box dan user acceptance testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai harapan dan tanpa error. Yang ketiga, sistem telah diuji oleh pengguna, yaitu relawan dan panitia, menghasilkan tingkat kepuasan rata-rata sebesar 95% dengan penilaian pada aspek kemudahan penggunaan, fungsionalitas, dan stabilitas sistem. Yang keempat, fitur-fitur seperti login multi-user, manajemen relawan, dashboard panitia, serta sistem notifikasi otomatis telah diuji dan berfungsi secara optimal. Lalu yang B, aspek yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, belum semua panitia terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga diperlukan pelatihan atau panduan penggunaan sistem lebih lanjut. Yang kedua, dokumentasi kegiatan, seperti laporan kegiatan relawan, belum tersedia dalam bentuk unggahan digital. Ini dapat menjadi pengembangan fitur berikutnya. Yang ketiga, belum tersedia sistem pelacakan aktivitas relawan secara geolokasi, sehingga pemantauan di lapangan belum optimal dalam konteks kegiatan darurat. Kemudian yang keempat, perlu dikembangkan fitur pelaporan otomatis atau auto-generate reports untuk mempermudah admin dan panitia dalam mengarsipkan data kegiatan dan rekap jumlah relawan. Kemudian yang kelima, sistem backup database masih bersifat manual dan belum terjadwal otomatis, sehingga perlu penguatan di sisi reliability dan data recovery. Kemudian yang keenam, notifikasi sistem saat ini hanya tersedia dalam bentuk internal di dalam dashboard website, belum terintegrasi dengan kanal eksternal seperti email, WhatsApp API, atau SMS gateway untuk memperluas jangkauan komunikasi. Kemudian yang terakhir, integrasi sistem dengan instansi eksternal, misalnya BPBD atau organisasi sosial lain, yang mana ini masih belum diimplementasikan. Kemudian di sini ada rekomendasi perbaikan dan pengembangan lanjutan. Yang A, rekomendasi teknis. Yang pertama, tambahkan fitur upload laporan kegiatan oleh relawan sebagai bentuk dokumentasi digital. Yang kedua, integrasikan sistem notifikasi dengan WhatsApp atau SMS gateway untuk mempercepat penyebaran informasi kegiatan. Yang ketiga, implementasikan API untuk pertukaran data antar organisasi atau lembaga mitra, misalnya NGO atau instansi pemerintah daerah. Yang keempat, tambahkan fitur pelacakan lokasi relawan berbasis Google Maps API untuk meningkatkan efektivitas koordinasi saat kegiatan lapangan atau situasi darurat. Kemudian yang kelima, sediakan opsi auto-generate laporan kegiatan dan keikutsertaan relawan dalam format PDF atau Excel, guna mempermudah proses pelaporan dan dokumentasi oleh panitia dan admin. Kemudian yang keenam, terapkan backup database otomatis harian atau mingguan dengan cron job, disimpan ke penyimpanan eksternal atau cloud, misalnya Google Drive, untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan data. Yang terakhir, tingkatkan sistem keamanan dengan autentikasi dua langkah, two-factor authentication, dan enkripsi data sensitif pengguna. Kemudian untuk rekomendasi strategisnya, yang pertama, lakukan sosialisasi dan pelatihan sistem secara berkala kepada panitia baru maupun relawan aktif. Kemudian, yang kedua, libatkan instansi pemerintah dan organisasi sosial lokal dalam proses pengembangan lanjutan agar sistem dapat diadopsi secara lebih luas. Yang ketiga, lakukan evaluasi sistem berkala setiap 6 bulan dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing pengguna, yaitu admin, panitia, dan relawan. Yang terakhir, kembangkan sistem mobile, aplikasi Android atau iOS untuk memudahkan akses bagi pengguna yang terbiasa dengan smartphone. Terima kasih Sultan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kami akan tutup presentasi dari kelompok 2 ini. Wajib tanya sekolah atau Bapak? Tak tercatat segi. Satu bayi. Satu saja. Gus nanya Gus. Gus nanya Gus. Hanya satu aja. Lanjutnya akan dipresentasikan kelompok sebelah.
Wait, presiden. Sorry. Fatir, banyak Fatir. Kanan lah kanan lah op. Oke. Banyak lah Gus. Lam lagi. Aduh tan. Woi, Kan nih Kak, ada kan aplikasi ya. Kami nak ngecek dong apa nama kemarin Lighthouse. like kosong. Oke. Kita coba. Kan website kau bagus tuh Bang. Coba cek Lighthouse berapa. Login lu. Biasa di sini. Nah, Masuk. gimana Pasti nih? ada. Admin apa Pasti ada. panitia? Dashboard aku Oke. bebas. Viral loh. Admin. Admin loh. Admin. Tampilan sih. Lighthouse. Bentar. Like host ini di Chrome biasa ya dia. Balik kau lah kemarin. Foto unik nih. Bentar. Aduh. Mana lagi? Klik kanan Sultan. Belum. Apakah ke sebelah nih? Langsung nengok sendiri. Control Shift I. Like kosong. Mana dah? Jadi kami Muncul tadi kak. beda window. Ada window. Oh bentar. Mana yang ubah? Tapi dia tadi entire screen ya yang bagian. Belum diubah coba. Bentar, aku pakai Chrome tadi ya. Ganti ya. Ceng stream. Kita ke Chrome berarti yuk. Muncul belum? Ada. Lah muncul loh. Yuk, analyze page load. Sponsor kapan udah serius? Lah kami bilang panas tuh. Kapan panas kata kami kalau panas. Nanti kan sudah. Kapan kan aja itu proses sobat. Tangan petir. Pasangan boleh enggak aja. Wow, Tuh Gus. lagi. SEO sama kayak gitu. Nyala. Ada. Lagi masa aku udah bilang. Lagi masa aku. Dah, sip. Keren, dah kayak punya Wira. Kayak penyanyi Mira. Dipanggil. Nggak ngetes itu Gus. Ngetes yang panitia. Gak usah, kalau di salah satu lah bagus, pasti yang lainnya cukup bagus sih. Ada juga sih sebenarnya, tetap bisa juga. Tapi dosa dari ini juga kalian bagus kok. Nggak ada yang kuning atau merah gitu kan. Rata-rata di atas 90 lah. Keren. Aku penasaran lagi ya kayak yang panitia. Ya Gio. Bentar loh. Malah nih. Gus naik Gus. Panitia Gus. Performance ke 9. Accessibility 90. Lumayan lah. Siapa lagi yang nanya nih? Selain pengujian dari Lighthouse. Patir, mau nanya apa Tir?
Lanjut, Tok. Oke, tutuplah Zinzia. Terima kasih yang tadi sudah bertanya. Cukup sekian presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Batuk tau nggak ada? Emang ada di situ? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,